Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak atau Ibu dosen yang menonton video presentasi dari kami ini. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Statistika Sains Data. Kami kali ini akan membahas analisis tingkat kriminalitas menurut jenis pelanggaran di Provinsi Lampung. Sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 1. Yang pertama ada Natasha Egelina Marbun, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Andre Hadiman Rotua. Yang ketiga ada Abid Ahmad Oktarian. Yang keempat ada Elilia Oktaviani. Dan yang kelima ada Dwi Sulistiani. Next. Nah, sebelum kita membahas apa sih topik kita bakalan ngebahas teori dasar. Nah, teori dasar ini bakal dibawain oleh teman kita, Kak Dwi. Oke, kepada Kak Dwi dipersilahkan. Oke, pertama kita akan membahas teori dasar yang mencakup statistika deskriptif. Yang berisi tentang MEAN, yaitu nilai rata-rata dari beberapa buah kata. Yang kedua ada median, suatu nilai yang membagi data menjadi dua yang diurutkan dari nilai terkecil dan terbesar. Yang ketiga ada modus, yaitu nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Selanjutnya ada exploratory data analysis, yaitu suatu metode eksplorasi terhadap suatu data untuk mencari suatu pola atau tren yang ada dari hasil visualisasi data. Selanjutnya ada visualisasi data, yaitu suatu teknik dasar yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik. Selanjutnya ada kuartil, yaitu nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian setelah disusun dari data yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya ada desil, suatu metode eksplorasi terhadap suatu data untuk mencari suatu pola atau tren yang ada dari hasil visualisasi data. Yang terakhir ada simpangan baku, yaitu standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rataan. Nah, tadi kita udah dengerin nih teori dasar dari masalah yang bakal kita bawakan. Kita udah tahu dasar-dasarnya apa aja. Nah, sekarang kita udah bakal buka topiknya nih dikit-dikit. Nah, karena topik kita tentang kriminalitas, nah kita perlu tahu dulu apa aja sih yang ada di kriminalitas itu, kita bahas apa aja. Nah, selanjutnya topik ini bakal dijelasin sama teman kita Andre. Kepada Andre, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan. Baik, secara umum kriminalitas itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Di mana kriminalitas itu pasti merugikan masyarakat. Nah, kriminalitas itu masalah yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat, karena sangat merugikan, terutama di Provinsi Lampung. Meskipun sudah banyak sekali upaya dan tindak pidana yang diberikan oleh aparat, tetapi masih saja jumlah kasus ini meningkat dari tahun 10 tahun terakhir. Fungsinya kita melakukan kegiatan ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para masyarakat dan akademisi untuk terus mengembangkan pengetahuan tentang kriminalitas di Indonesia, khususnya di kota-kota yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Adapun dalam penelitian kami ini terdapat masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi tingkat kriminalitas, kemiskinan, angka pengangguran terbuka, serta rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Lampung. Yang kedua, bagaimana perbandingan tingkat kriminalitas di Provinsi Lampung dengan provinsi lainnya dari tahun 2013 sampai 2023. Yang terakhir, apakah variabel yang ada pada data menunjukkan keterkaitan ataupun arahnya sejalan satu sama lain. Lalu pada penelitian ini terdapat berbagai kendala. Dalam penelitian kita yang lakukan ini terdapat sumber atau data yang kami dapat dari Badan Pusat Statistika atau BPS di Provinsi Lampung. Walaupun BPS ini ada salah satu website resmi yang ada di Indonesia dan akurat, untuk beberapa tahun masih ada terbatas dan tidak semuanya ada. Jadi oleh karena itu penelitian ini
dapat membantu beberapa website BPS serta website lainnya agar dapat meningkatkan keakuratan dari data tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Andre sudah menjelaskan tentang studi kasus. Nah, kita udah tahu tuh tadi rumusan masalah kenapa kita ambil judul ini, dan kita juga udah tahu alasan-alasannya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian datanya, atau kita masuk ke bagian eksplorasi dan analisis datanya. Nah, selanjutnya bagian ini bakal dijelasin sama teman kita, Abid. Kepada Abid, saya persilahkan. Oke, semuanya izin masuk. Kemudian untuk studi kasus, kita masuk di mana metode penelitian, yang di mana terdapat eksplorasi data dan visualisasi data risiko penduduk yang terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk. Oke, pada gambar pertama itu menunjukkan summary data risiko penduduk yang terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan yang di mana didapatkan nilai minimum kepolisian daerah sebanyak 15,0 dengan nilai kuartil 1,2 dan 3 adalah 90,5, 115,0 dan 167,5, yang di mana didapatkan nilai maksimumnya ialah 289,0. Kemudian pada gambar kedua yaitu untuk risiko pidana per daerah atau visualisasi data risiko penduduk yang terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk, didapatkan bahwa terdapat pada grafik risiko pidana per daerah itu daerah Sumatera Utara dengan jumlah kasus terbanyak yaitu sebanyak 250. Dengan daerah lainnya yaitu Lampung memiliki jumlah kasus di antara 100 sampai dengan 125. Oke. Kemudian selanjutnya untuk eksplorasi data, visualisasi data kejahatan yang dilaporkan kepolisian daerah. Oke, pada gambar ketiga ini itu menampilkan summary data risiko kejahatan yang dilaporkan kepolisian daerah, yang dimana dapat kita simpulkan dari gambar di atas ini atau dari hasil nilai summary di atas, yaitu memiliki nilai minimum yaitu 1.566 dan nilai maksimum yaitu 36.534 dengan nilai kuartilnya 1, 2, dan 3 adalah 3.545, 6.158, dan 9.201, yang dimana didapatkan rata-rata jumlah kejahatan yang dilaporkan berada pada angka 90.040,5. Kemudian pada gambar keempat, pada gambar keempat ini didapatkan visualisasi data risiko kejahatan yang dilaporkan kepolisian daerah. Di sini dapat terlihat bahwa untuk grafik tertinggi risiko kejahatan yang dilaporkan kepolisian daerah adalah daerah Sumatera Utara dengan tingkat tertinggi, yaitu dengan jumlah lebih dari 30.000 kejahatan yang dilaporkan. Kemudian untuk daerah Lampung sendiri terdapat di peringkat keempat dengan jumlah kurang dari 10.000 kejahatan yang dilaporkan. Oke, terima kasih kepada Abid telah menjelaskan tentang sedikit data yang telah kita peroleh. Nah, jadi sedikit saya singgung kembali, data yang kita peroleh tadi kita dapat kalau misalnya angka tertinggi itu ada di Sumatera Utara dan Lampung ada di peringkat keempat. Namun kalau kita lihat lagi dari jumlah luas wilayahnya, wajar saja kalau misalnya Sumatera Utara memiliki peringkat tertinggi karena luasnya juga sangat berbeda jauh dengan Lampung gitu. Jadi dari yang saya simpulkan dari yang dijelaskan Abid juga sebenarnya rata-rata yang ada di Provinsi Lampung, rata-rata kriminalitas yang ada di Provinsi Lampung itu cukup tinggi karena melihat dari luas wilayahnya. Oke, untuk yang topik selanjutnya itu ada eksplorasi data dan visualisasi data tindak kriminal berdasarkan faktor yang memengaruhinya. Nah, itu akan saya sendiri yang jelaskan. Nah, jadi untuk judul yang kami bawakan kali ini, kami mencari beberapa variabel yang kira-kira
berpengaruh pada angka kriminalitas yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itu yang pertama ada jumlah kemiskinan per 1.000 jiwa. Terus yang kedua itu kami mengambil variabel angka pengangguran yang ada di Provinsi Lampung lewat satuan persen, dan kami juga mengambil data jumlah penduduk yang ada di Lampung. Dan yang terakhir kami juga mengambil rata-rata lama sekolah warga-warga yang ada di Lampung. Nah, jadi di sini bisa kita lihat summary-nya. Jadi dapat kita lihat nih ya, kalau summary data yang terdapat ini memiliki tanda bintang 3. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau kita pakai aplikasi R terus kita nyari hubungan variabel satu dan variabel yang lain, dan di fungsi R itu terdapat simbol bintang, nah itu berarti antara variabel satu dan variabel yang lain itu saling berhubungan. Jadi mungkin saya simpulkan di sini, kalau misalnya keempat variabel yang telah kami dapatkan ini berdasarkan data kriminalitas sangat berhubungan satu sama lain. Jadi tadi ada kemiskinan, ada angka pengangguran, ada jumlah penduduk, dan rata-rata lama sekolah itu sangat berpengaruh kepada peningkatan angka kriminalitas yang ada di Provinsi Lampung. Oke, boleh di next. Nah, ini bisa kita lihat untuk yang gambar yang pertama itu ada jumlah kemiskinan per tahun. Nah, dapat kita lihat di angka tertinggi ada di 2016. Nah, terus dia mulai menurun di angka 2020, terus dia naik lagi di tahun 2021 dan menurun lagi sampai ke 2023. Nah, untuk statistik kemiskinan 1.000 jiwa juga sama halnya dengan yang telah dijelaskan tadi, jumlah kemiskinan per tahun, terus ada angka pengangguran dalam persen. Nah, angka pengangguran dalam persen ini menepati angka tertinggi itu di sekitar 2013 sampai 2015. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, itu hampir sama kenaikannya sama angka kemiskinan yang tadi telah kita jelaskan. Nah, terus ada juga angka kriminalitas. Nah, kalau bisa kita lihat angka kriminalitas yang ada di sini itu cenderung naik dan turun. Cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan kemiskinan, angka pengangguran, dan rata-rata lama sekolah yang telah kita analisis tadi, nah itu kalau grafiknya disatukan atau digabungkan, itu bakal memperlihatkan seberapa erat hubungan antara keempat variabel tersebut dengan angka kriminalitas. Jadi hubungannya itu sangat erat. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada upaya nyata. Jadi, untuk menanggulangi kriminalitas di Lampung memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Program pengembangan ekonomi di daerah rawan kriminalitas dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas hidup. Kolaborasi ini memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada tingkat kriminalitas di Lampung. Pentingnya edukasi dan program edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi kriminalitas dan mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, Lampung dapat bergerak menuju masa depan yang lebih aman dan damai. Oke, bisa di next. Nah, jadi di sini ada part terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah suatu hal yang mencakup masalah kita dari awal sampai akhir dan akan menjawab rumusan masalah kita di awal. Nah, bagian ini bakal dijelasin sama rekan kita, Elilia. Oke, kepada Elilia saya persilahkan. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan itu seperti kita lihat dari data yang telah kita olah bahwa kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung itu menurun selama 2 tahun terakhir. Lalu pengangguran yang turun selama 3 tahun terakhir, jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya, rata-rata lama sekolah meningkat tiap tahunnya,
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas mengalami penurunan sehingga kondisi dari kriminalitas pada Provinsi Lampung juga mengalami penurunan. Lalu tingkat kriminalitas di Provinsi Lampung tidak banyak dan tidak juga sedikit karena jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sumatera Utara yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi, Lampung itu hanya 1/3-nya dari Sumatera Utara. Namun jika dilihat dari angka kriminalitas terendah yaitu Kalimantan Utara, Lampung itu seperti 10 kali lipatnya gitu. Lalu faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas itu sudah kita sebutkan kayak rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, angka pengangguran, itu memiliki keterkaitan karena semakin banyak faktor yang dialami pelaku kriminalitas itu mempengaruhi pola pikir yang akan dilakukan oleh pelaku. Oke, terima kasih kepada Elilia telah menjelaskan kesimpulan dari judul yang kita ambil kali ini dan presentasi kita hari ini sebagai hasil dari data-data yang sudah kita analisis. Nah, untuk itu, kali ini kami akan menutup presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Lebih kurangnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.